Permisi, C. Makan lagi, Bu. Mari duduk. Tidak lupa menutup pintu atau privasi. Baik, di sini apakah ada yang bisa dibantu, Bu? Baik, Ibu sekarang lagi hamil, terus tidak nafsu makan seperti itu, ya, Bu? Oke, baik. Di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya, Bu. Perkenalkan, saya Bidan Putri yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, tadi kan Ibu mengeluh tidak makan, tidak berselera seperti itu, ya, Bu. Nah, nanti saya akan jelaskan beberapa cara agar Ibu lebih selera makan seperti itu, ya, Bu. Baik, di sini saya akan mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu, ya, Bu, sebelum saya melakukan informasi mengenai apa yang dikeluhkan Ibu sekarang. Seperti itu, ya, Bu. Yang pertama ada alat tulis, jam tangan atau jam dinding, terus media lembar balik dan tempat sampah. Baik, Bu, saya izin mencuci tangan terlebih dahulu, ya, Bu, sebelum saya melakukan sedikit informasi mengenai apa yang dikeluhkan Ibu sekarang ini. Baik, Ibu, di sini saya akan memulai sedikit informasinya, ya, Bu. Apakah Ibu sudah siap untuk saya lakukan konseling atau sedikit informasi mengenai kondisi Ibu saat ini? Baik. Di sini saya akan menanyakan sedikit informasi atau identitas Ibu, ya, sebelum saya mulai pemeriksaannya. Ini dengan Ibu siapa, Bu? Ibu B, oke. Umurnya berapa, Bu? 27 tahun. Ini anak pertama, kedua? Pertama aja, Bu. Belum pernah keguguran? Belum pernah. Kehamilannya berapa minggu, Bu? 24 minggu, ya. Tadi sudah diperiksa sama partner saya. Baik. Tadi didapatkan hasil pemeriksaan fisik Ibu itu normal, Ibu. Dari pemeriksaan fisik tadi ditemukan tekanan darahnya 110/80, terus nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, pernafasannya 24 kali per menit, itu tergolong masih normal, ya, Bu. Oke. Terus hasil pemeriksaan hemoglobin atau Hb itu sebesar 11 gram. Dilakukan cek lab juga, ya, Bu. Nah, didapatkan hemoglobinnya itu sebesar 11 gram. 11 gram ini tergolong normal, cuman dikatakan kalau ibu hamil itu mendekati batas normal, seperti itu, Bu. Jadi harus diwaspadai juga, seperti itu, ya, Bu. Nah, untuk lilanya ini 23 cm, itu tergolong rendah, Ibu. Tidak istilahnya itu kurang, seperti itu, ya. Nah, nanti saya akan memberikan sedikit informasi mengenai apa saja yang bisa dimakan oleh ibu atau nutrisi yang bisa dikonsumsi atau dimakan dengan ibu hamil. Nah, nanti apa saja nanti saya akan jelaskan saya akan menjelaskan lebih lanjut, Ibu. Sebelumnya Ibu ada keluhan lain selain susah makan? Oh, tidak ada, Ibu, tidak ada. Oke. Seperti pusing misalnya, mual, muntah, badan, oke. Gandum, terus
ubi-ubian itu bisa. Nah misalnya itu ibu bosan dengan nasi, bisa diganti dengan yang lain tadi seperti ubi atau jagung atau gandum seperti itu ibu. Nah itu karbohidrat itu berfungsi untuk aktivitas ibu dan pertumbuhan janinnya. Nah misalnya kalau ibu tidak mengkonsumsi karbohidrat, nanti takutnya bayinya atau ibunya sendiri bisa kurang berenergi seperti itu ibu. Jadi dibutuhkan sekali untuk karbohidrat ini seperti itu ibu. Nah untuk selanjutnya itu ada protein bu. Protein itu berfungsinya untuk membangun jaringan tubuh janin, otak, dan memperbaiki sel tubuh ibu. Nah contohnya itu untuk protein itu seperti daging, telur seperti itu ibu. Nah tahu, tempe seperti itu juga. Nah untuk mineral ini dianjurkan untuk ibu hamil itu sebanyak 2 sampai 3 liter bu sehari 2 sampai 3 liter atau setara dengan 8 sampai 11 gelas seperti itu ya bu. Nanti sedikit-sedikit minum, sedikit-sedikit minum seperti itu ya bu. Untuk selanjutnya itu ada vitamin bu. Nah untuk vitamin ini sendiri itu ada beberapa vitamin bu. Contohnya itu vitamin A, B, C, dan D. Nah untuk vitamin A sendiri itu ada wortel, bayam, hati ayam atau telur seperti itu. Nah untuk vitamin B itu bisa daging sapi, ayam, ikan, dan lain sebagainya ibu. Nah untuk vitamin C bisa dikonsumsi dengan jeruk seperti itu, terus tomat seperti itu ibu. Nah untuk vitamin D sendiri juga telur atau enggak ini bu, kalau pagi itu ibu bisa melakukan aktivitas yaitu kalau orang-orang tuh mengatakan dede seperti itu ibu. Dede di depan rumah 10 menitan seperti itu ibu, agar mendapatkan vitamin D seperti itu ibu. Nah itu vitamin ini juga bisa untuk mendukung pertumbuhan janin dan juga menjaga ibu seperti itu ibu. Karena berpengaruh sekali karena bisa membantu mendukung pertumbuhan janin dan ibunya juga seperti itu ibu. Nah untuk selanjutnya itu tadi kan diperbanyak minum air putih bu. Nah tapi tidak boleh mengkonsumsi air teh ataupun teh maupun kopi ibu, karena mengandung kafein. Itu bisa menyerap zat-zat besi yang ibu makan itu bakal terserap oleh yang namanya kafein tersebut seperti itu ibu. Jadi stop minum teh maupun kopi seperti itu ibu. Dan juga ibu tidak boleh atau mengurangi sedikit-sedikit ibu, mengurangi makanan asin seperti itu. Ciki-ciki seperti itu tidak boleh. Terus pokoknya makanan yang asin itu jangan terlebih dahulu ya bu gitu. Nah untuk selanjutnya itu asam folat ibu. Nah asam folat itu apakah ibu sudah mendapatkan asam folat bu sebelumnya? Oh baik, sudah ya bu di awal kehamilan. Oke baik. Nah untuk cara meminumnya bagaimana bu? Baik, setiap hari ya bu diminum secara rutin. Oh baik. Nah itu juga sangat membantu untuk pertumbuhan janin dan ibunya seperti itu bu. Nah kan untuk apa sih asam folat itu? Untuk mengurangi resiko kelahiran dengan spina bifida atau kelainan saraf bu. Spina bifida itu atau kelainan saraf seperti itu ya bu, yang efektif diberikan sebelum konsepsi sampai usia kehamilan 12 minggu seperti itu ya bu. Baik, terus yang selanjutnya itu ada zat besi bu. Nah untuk zat besi ini digunakan untuk mencegah
anemia Bu. Nah tadi ibu juga diberikan ibu zat besi, baik diberikan. Dianjurkan selama 3 bulan ibu untuk zat besi ini dikonsumsi selama 3 bulan seperti itu deh. Oke baik, setelah itu sebanyak sebanyak 90 tablet. Benar bukan Bu? Oh baik, 90 tablet. Diminum setiap hari juga Bu? Oh baik, benar seperti itu. Betul Bu. Nah, untuk yang selanjutnya itu vitamin D ya Bu. Nah, untuk vitamin D itu sendiri digunakan untuk kesehatan tulang. Nah, nanti agar bayinya itu tidak ada kelainan saat lahir seperti itu, Bu. Baik, baik Ibu, tadi sudah saya jelaskan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada, sudah jelas ya, Bu, untuk yang tadi saya jelaskan sudah jelas. Oh, baik. Di sini saya ingin mengevaluasi Bu, atau saya ingin sedikit tahu sedikit. Di situ ada energi, tadi itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu semisal bosan itu bisa diganti dengan nasi bisa, terus gandum, terus apa itu namanya jagung, seperti itu ya Bu. Baik, betul sekali Bu. Nah untuk selanjutnya apa Bu, coba masih ingat tidak? Air minumnya diminum, air putih diminum sebanyak 8 sampai 11 gelas atau sebanyak 2 sampai 3 liter. Oh, bagus sekali. Berarti Ibu sudah paham deh Bu apa yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bu sebelum saya tutup? Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan ya Bu? Baik, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Terima kasih Bu.